Halo, halo, halo. Ya, anak-anakku semuanya, welcome back di pembelajaran sejarah Indonesia. Apa kabar semuanya? Pastinya kabarnya akan selalu baik walaupun keadaan ini masih pandemi, tetapi tidak menyurutkan kita untuk selalu belajar, tentunya belajar sejarah Indonesia. Nah, anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan membahas apa sih? Nah, kita akan membahas seorang sultan yang awalnya itu sangat nestapa nasibnya. Dia dibuang oleh seorang raja yang merupakan ayahnya, dan dia kembali untuk menuntut balas dan mampu mendirikan sebuah kesultanan yang hebat sekali. Nah, siapa sih dia? Bener banget, dia adalah Raden Patah. Ada yang tahu dan ada yang ingat tentang Raden Patah? Pasti di dalam pikiran kalian sudah menerka-nerka. Raden Patah berarti Kesultanan Demak dong, Pak. Ya, bener banget. Ya anak-anak, agar kalian lebih paham dan lebih mengingat lagi tentang Raden Patah, Pak Agung buatkan video animasi. Coba kalian cermati dan saksikan dengan seksama siapa sih Raden Patah dan asal-usulnya bagaimana. Penasaran semuanya? Langsung saja kita lihat videonya. Check it out! When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together, bliss within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she loved me, through the summer and the fall, we had each other, that was all. Just she and I together, like it was meant to be. When she loved me. Ya, sedih bukan asal-usul dari seorang Raden Patah? Ya, benar banget anak-anak. Kalau kalian tadi melihat videonya, ya itulah asal-usul dari seorang Raden Patah yang menjadi seorang pangeran yang terbuang, dan dia kembali lagi dan menjadi seorang sultan di kesultanan besar di Jawa, yaitu Demak Bintara. Nah, selanjutnya apa anak-anak? Selanjutnya Pak Agung akan memberikan kalian tips belajar sejarah agar lebih mudah. Karena ingat, sejarah bukan tentang menghafal, tapi tentang memahami. Untuk itu, Pak Agung akan kasih teknik untuk belajar sejarah. Jadi sejarah itu bukan tentang hafalan ya. Nah, teknik itu atau medianya Pak Agung namakan tabel kronologis sejarah. Nah, tabel itu nanti Pak Agung namakan tabel kronologis 5W plus 1A. Apa sih 5W plus 1A? Nah, itu untuk membantu kalian semuanya belajar tentang kronologis suatu peristiwa sejarah, agar kalian tahu lebih detail, lebih lengkap tentang suatu peristiwa sejarah. Nah, penasaran semuanya kan? Kalau begitu, kita langsung beralih videonya saja ke sesi berikutnya. 1, 2, 3, 4, check it out. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini namanya What. What ini nanti untuk menjelaskan topik yang akan kita pelajari. Who di sini akan menjelaskan siapa sih pelaku-pelaku sejarah itu. Dan when ini adalah kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Where di situ adalah menjelaskan di mana peristiwa sejarah itu terjadi. Why itu menjelaskan tentang perilaku-perilaku tokoh sejarah. Dan after adalah menjelaskan tentang dampak dan kelanjutan dari suatu peristiwa sejarah. Mudah bukan? Kalau mudah, ayo kita belajar, sesuaikan dengan topik yang akan kita bahas.
Check it out. Aku semuanya, ini tabel yang sudah berisi tentang topik yang akan kita bahas. Nah, kalau kalian tadi sudah melihat video, nah itu tadi adalah kesedihan dari Raden Patah. Maka dari itu kita akan kupas tuntas tentang asal-usul dari Raden Patah, apa yang dilakukannya, dan jasa-jasa apa yang sudah dilakukan oleh Raden Patah. Nah, kita langsung saja ke What. What ini tadi kan membahas topik apa yang akan kita bahas. Topik yang kita bahas adalah tentang kekuasaan Raden Patah di Demak. Oke, nah pasti masih banyak dari kalian penasaran tentang Raden Patah itu siapa sih? Kita ulangi sekali lagi, walau kalian tadi sudah melihat di video, Raden Patah adalah putra dari seorang Raja Majapahit yang bernama Brawijaya V dan menikah dengan seorang putri dari Tiongkok yang bernama Putri Champa. Jadi bisa dikatakan Raden Patah ini adalah seorang keturunan Tiongkok dan Jawa. Ya. Nah, kekuasaan Raden Patah di Demak itu berapa tahun? 18 tahun, dari tahun 1500 hingga 1518. Cukup lama juga ya. Paham semuanya? Pastinya paham. Oke? Nah, pasti banyak juga yang bertanya-tanya nih, di mana sih Demak? Kesultanan Demak itu tempat aslinya di mana dan sekarang masih ada tidak? Nah, tempatnya itu ada di Provinsi Jawa Tengah, ada di Kota Demak tentunya. Nama lain dari Demak itu adalah Demak Bintoro karena dulu di sana ada nama hutan yang bernama Hutan Bintoro. Nah, warna merah itu menunjukkan Kesultanan Demak yang sekarang masih ada. Selanjutnya adalah tentang why. Apa yang sudah dilakukan oleh Raden Patah. Nah, Raden Patah itu sudah menyebarkan Islam di tanah Jawa. Hingga akhirnya ketika kekuatan Muslim sudah dimiliki oleh Raden Patah melakukan penyerangan ke Majapahit. Kenapa melakukan penyerangan ke Majapahit? Tentunya karena dia dendam dengan ayahnya yaitu Brawijaya V karena pernah membuang dia ke Palembang. Nah, alasan kedua kenapa menyerang Majapahit tentunya untuk lebih eksis dan menguasai tanah Jawa. Dampaknya apa? Afternya apa? Yang pastinya dampaknya Majapahit runtuh. Setelah runtuh, Kesultanan Demak menjadi Kesultanan Islam pertama yang ada di Jawa. Bagaimana anakku semuanya? Ini adalah tabel yang kita bagi-bagi agar kalian paham. Semoga kalian paham dengan tabel yang Bapak buat. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan langsung saja hubungi Pak Agung atau komen di YouTube Pak Agung. Terima kasih semuanya. Oke anak-anak, itu tadi adalah penjelasan seorang Raden Patah yang berkuasa di Kesultanan Demak dengan cara kita beberkan dalam tabel kronologi sejarah yang namanya 5W+1A. Di situ tadi topiknya tentang Kesultanan Demak, yang ada Raden Patah, siapa Raden Patah, di mana tempatnya, dampaknya apa, dan apa yang dilakukan oleh Raden Patah. Kalian pasti sudah tahu semuanya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya coba kalian buat tabel seperti Pak Agung tadi. Tidak harus sama, kalian bisa di buku, bisa di komputer, bisa dimanapun ya. Buat gimana sih asal usul pengganti Raden Patah. Siapa itu? Ya benar banget, yaitu Adipati Unus atau Pati Unus. Silakan kalian buat untuk lebih paham lagi menindaklanjuti apa yang sudah kita buat di pertemuan kali ini. Oke, kalau ada yang bertanya ataupun juga belum paham, langsung saja hubungi Pak Agung ya atau komen video di bawah ini. Ya anak-anak, kita sudah di akhir video pembelajaran kali ini. Nah, kita bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari bersama anak-anak. Kita ketahui bersama, seorang anak raja pun untuk menjadi seorang raja atau menjadi sultan itu juga butuh rintangan. Ya, kita bisa ambil dari seorang Raden Patah yang dibuang, tidak dianggap anak oleh seorang raja yang merupakan ayahnya, tapi dia berhasil dan menjadi seorang sultan besar
dan mendirikan sebuah kesultanan besar yang bernama Kesultanan Demak Bintoro. Anak-anakku semuanya, kita bisa ambil kisah atau peristiwa sejarah kali ini bahwa untuk menjadi apapun, siapapun, itu juga harus ada rintangan dan tantangan. Untuk itu, anak-anakku semuanya, hadapi rintangan dan tantangan itu sebagai latihan kalian untuk membuat mental kalian semakin kuat. Kalau kalian sudah mendapatkan mental yang semakin kuat, ketika kalian gagal dan ketika kalian kalah, kalian tetap bisa bersemangat untuk mendapatkan keberhasilan atau juga kemenangan. Nah, sekian anak-anakku semuanya video pembelajaran kali ini. Ingat, sejarah bukan tentang menghafal, tapi tentang memahami. Bye, bye, bye.